bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datang Yudas bersama imam-imam kepala dan orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Yesus tahu dengan semua yang akan menimpa dirinya. Maka Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dan pada saat juga Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Salam, hai Rabi. Hai Yudas, apakah dengan ciumanmu engkau menyerahkan anak manusia? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghanus pedang itu, meletakkannya kepada Imam Agung dan memutus telinga kanannya. Kata Yesus kepada Petrus, Sudah. Sarungkanlah pedangmu. Sebab orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Sembuhlah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pencung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Inilah saatnya untuk kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasai kalian. Yesus ditangkap. Lalu dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Sesampai di halaman, Yesus diolok-olok sebagai orang Yahudi. Apa kamu aja? Kami di dunia ini. Kami tinggal di dunia ini. Sengaja orang ini bukan segini. Seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, "Orang ini juga sama dengan Yesus." Saya sama sekali tak mengenal dia. Lalu hamba imam melihat Petrus dan bertanya, "Engkau juga salah satu murid Yesus?" Tidak, bukan saya. Hamba imam lain pun melihat Petrus lalu berkata kepada prajurit, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab dia juga orang Galilea." Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis sambil memohon ampun kepada Tuhan. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok Yesus dan memukul serta menutupi muka Yesus dan menghujat katanya, Hentikan! Bawa dia masuk!
Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku katakan, kamu tidak akan percaya. Dan jika aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Seperti yang engkau katakan. Untuk apa kita kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri bahwa dia ke Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu membawa Yesus menghadap Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang menyalibkan ribuan orang. Dan juga yang melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, dia mengatakan bahwa ia adalah Kristus sebagai Raja. Lalu Pilatus berkata kepada Yesus, katanya, Orang Yahudi aku, ini dan iman-iman kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau berbuat? Jika kerajaanku dari dunia ini, umatku sudah melawan. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja? Seperti yang engkau katakan bahwa aku adalah raja. Pilatus keluar dan berkata kepada imam-imam kepala dan semua yang hadir di situ, Aku tidak mendapat kesalahan apapun terhadap orang ini. Tapi ia di seluruh Galilea dan sampai di sini. Galilea? Apakah orang ini seorang Galilea? Bahwa dia menghadap Herodes karena ini wilayahnya. para imam-imam kepala dan para ahli Taurat dan serdadu-serdadu serta dengan rakyat yang menyaksikan pengadilan Yesus secara paksa dan dengan kasar menyeret Yesus keluar dari hadapan Pilatus, selanjutnya dihadap Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula bagaimana Yesus memperlihatkan suatu tanda dan mukjizat. Lalu Herodes bertanya kepada Yesus, Siapakah kau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-murid? Banyak orang mengatakan engkau selalu membuat mukjizat. Buat dan pertunjukkanlah mukjizatmu sekarang. Tuanku, jangan aku dirilah sebagai seorang raja. Raja? Dia ini seorang raja. Ganggu dia. Ajar dia. Dan kembalikan perharapan kepada Pilatus. Maria. dan pada saat itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Para imam-imam kepala dan para ahli Taurat dan serdadu-serdadu serta dengan rakyat yang menyaksikan pengadilan Yesus secara paksa dan dengan kasar menyeret Yesus keluar dari hadapan Herodes, selanjutnya dibawa kembali menghadap Pilatus. Setibanya Pilatus mengumpulkan imam-imam dan tua-tua agama. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan mengajar dia dan melepaskannya. Engkau harus hanya seorang tahanan raya ini. Ya,
pasang Barabas dan menghinakan orang ini. Dan dengan suara yang keras pula, imam dan rakyat berteriak kepada Pilatus katanya, Salibkan dia! Bunuh dia! Ejakan dia! Wagi! Di mana? Pilatus memutuskan supaya permintaan mereka dikabulkan dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Dan selanjutnya Yesus dimahkotai duri di kepala bagi sebuah palang penghinaan, yaitu bersama kedua orang penjahat dan penyambut. Yesus bersama kedua orang penjahat dan penyambut itu dibawa keluar dari halaman istana Pilatus menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan.